Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengisian dokumen tindak lanjut ataupun formulir C pengelolaan kinerja kepala sekolah. Langsung saja mari kita klik pada bagian pengelolaan kinerja PMM-nya. Oke, setelah itu seperti biasa kita masuk ke sebagai pegawai. Nah, di sini bisa dicek praktik kinerja kepala sekolahnya itu progresnya sudah 50%. Artinya di sini sudah diberikan rating observasi oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah. Nah, langsung saja kita cek praktik kinerja, kita klik. Nah, setelah itu langsung kita klik pada bagian isi dokumen tindak lanjut ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini bagian isi dokumen persiapan dan pelaksanaan observasi oleh atasan ini sudah ada checklist hijau. Artinya sudah dilakukan dan sudah diberikan rating observasi oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah. Nah, ini langsung kita klik isi dokumen. Nah, di sini kita bisa melihat rating atasan yang diberikan kepada kepala sekolah. Nah, sekaligus catatan dari atasan yang diberikan ke kepala sekolah. Nah, ini catatannya. Di sini kemudian di bagian bawah ada rekomendasi dari atasan yang disampaikan untuk kepala sekolah. Kita bisa baca ini sebagai panduan untuk mengisi pada bagian dokumen tindak lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita bisa klik pada bagian lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian langkah-langkah tindak lanjut. Di sini yang pertama kepala sekolah diinstruksikan untuk melakukan refleksi. Ini berdasarkan rating observasi dari atasan. Kemudian kabari atasan jika perlu untuk menyamakan ekspektasi dan lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu dalam meningkatkan kinerja. Nah, yang pertama pada bagian formulir diskusi tindak lanjut ini ada pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, di sini panduan dalam pengisian refleksi ini adalah tantangan itu bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Bisa kesulitan yang dihadapi, kemudian bisa aspek praktik yang ingin ditingkatkan efektivitasnya, kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian dalam refleksi ini juga menjelaskan aspek tantangan tersebut. Setidaknya ada perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, kemudian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dan dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, ini panduan pengisian refleksinya. Dari apa pengisi di sini? Ini bisa dari kita melihat rating observasi yang diberikan oleh atasan kepada kepala sekolah. Nah, ini dari sini kita bisa mengisi refleksi yang ada pada diskusi tindak lanjut ini. Nah, misalkan kita isi pada bagian ini dengan misalkan dalam melakukan praktik kinerja selama observasi dalam memimpin diskusi, kesulitan yang saya hadapi adalah belum dapat seutuhnya dalam memandu diskusi agar dapat berjalan dengan lebih aktif dan interaktif. Dengan penggunaan paparan data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran yang berfokus pada tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena keterbatasan saya
dalam pemanfaatan teknologi pendukung pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Misalnya, ketika harus menggunakan laptop untuk mengakses informasi terkait pendidikan, saya membutuhkan pendampingan dan tentu saja waktu yang diperlukan menjadi lebih lama. Ini refleksi yang dapat dituliskan di sini sebagai referensi. Kemudian, pertanyaan berikutnya nih ya. Ini jadi ada dua, ada pilihan belajar dan ada pilihan belajar dari PMM. Nah, pada bagian yang pertama di pilihan belajar ini kita disuruh mengisi apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Nah, di sini kita bisa menuliskan dengan misalnya tujuan tindak lanjut ya. Nah, tujuan tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah membicarakan rencana-rencana dari beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja dengan pengawas sekolah ataupun dinas pendidikan. Nah, ini tujuan tindak lanjut yang bisa kita tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, upaya yang ingin saya atau yang ingin Anda lakukan di sini misalkan kita dapat mengisi upaya untuk mencapai tujuan. Nah, misalkan upaya untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, saya akan melakukan beberapa upaya, diantaranya berdiskusi dengan dinas pendidikan atau pengawas sekolah dalam hal ini yang mewakili gitu ya, untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah serta melakukan evaluasi bersama dengan seluruh guru terhadap program-program sekolah yang sudah berjalan untuk kemudian dapat lebih dimaksimalkan dalam membentuk kepemimpinan murid. Nah, ini yang bisa kita isikan pada bagian upaya-upaya yang ingin Anda lakukan. Kemudian, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Ini bisa kita isi misalkan dengan periode tindak lanjut ini akan dilakukan pada bulan Mei Juni. Ya, pada bulan Mei Juni. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini kita bisa memilih salah satu, ya, salah satu misalkan ataupun boleh yang lainnya. Kalau kita klik lainnya, maka kita bisa menuliskan di sini. Nah, di sini saya akan memilih untuk misalkan penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Kemudian pada bagian opsi pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, di sini kita bisa memilih misalkan apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Di sini tujuan ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, sini pilih minimal 1. Tapi kita juga bisa memilih semuanya begitu ya. Oke, nah di sini pada bagian komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan, ini kita bisa memilih salah satu. Nah, di sini saya akan coba memilih pada bagaimana proses perencanaan dilakukan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada modul PMM-nya. Kemudian yang kedua,
inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan didikan. Kita bisa pilih materi yang bisa kita pelajari di PMM nantinya. Misalkan di sini saya akan mencoba untuk memilih pada bagian ini, komunitas belajar, setiap hari belajar, setiap hari terinspirasi. Nah, ini. Kemudian pada bagian yang ketiga, kepemimpinan pembelajaran dalam perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan pelaporan capaian belajar peserta didik dengan memperhatikan karakteristik guru. Di sini saya mencoba untuk memilih pada bagian yang pendekatan tematik. Oke. Nah, di sini kemudian penelusuran sumber daya satuan didikan yang berasal dari berbagai sumber untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, di sini hanya satu pilihannya, opsinya ya. Jadi bagaimana proses perencanaan dilakukan, ini bisa diklik saja. Kemudian pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif untuk peningkatan pembelajaran peserta didik. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu pada pilihan di sini. Nah, misalkan pendekatan mengenal pengorganisasian pembelajaran. Nah, terus kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Ini kita bisa menuliskan. Oke, jadi pada periode selanjutnya ini kita bisa menuliskan dengan bulan Juni, gitu ya. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ini bisa dipilih ya. Salah satu di sini penyediaan. Saya mencoba untuk memilih penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Nah, ini ya. Setelah ini kita bisa cek. Nah, setelah kita cek semuanya dari atas ke bawah, apabila kita sudah yakin, maka kita bisa klik kumpulkan atau bisa klik simpan draft. Nah, baik, sekarang kita langsung saja klik untuk kumpulkan. Nah, di sini ada teks dialog. Kita bisa klik checklist di sini. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Nah, kita kumpulkan. Klik kumpulkan. Nah, jadi sudah centang hijau, tinggal menunggu penilaian dari atasan untuk isi dokumen tindak lanjut ini. Kita coba cek ya, untuk praktik kinerjanya di sini masih 50% progresnya. Baru akan bertambah 75 jika pengisian dokumen tindak lanjutnya sudah dinilai oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah. Oke, Bapak Ibu, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.